Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupung Apeden Pulanda dengan NIM 2000967 dari kelas 2B Manajemen Operasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis tata letak pada manajemen operasi. Jenis tata letak yang pertama yaitu tata letak berdasarkan produk. Tata letak berdasarkan produk merupakan jenis tata letak yang berkaitan dengan proses produksi. Jenis tata letak ini diusahakan untuk memanfaatkan secara maksimal atas kinerja karyawan dan kinerja mesin-mesin produksi yang berulang dan berkelanjutan. Berikut adalah contoh dari tata letak berdasarkan produk. Perencanaan jenis tata letak ini biasanya digunakan pada industri manufaktur dan memiliki hasil produk yang massal, seperti kertas dan tekstil. Satu lini pada tata letak ini berdasarkan produk biasanya hanya menghasilkan satu jenis produk saja. Jenis tata letak yang selanjutnya yaitu tata letak berdasarkan proses. Perencanaan tata letak dengan jenis tata letak berdasarkan proses memiliki langkah-langkah dalam prosesnya, yaitu diawali dalam membuat matriks, menentukan kebutuhan dalam setiap ruangan, membuat skema diagram awal, menghitung biaya yang dibutuhkan, kemudian membuat tata letak alternatif, dan menyiapkan rencana dengan sedetail mungkin. Jenis tata letak proses sering digunakan pada industri bengkel, rumah sakit, perkantoran, dan universitas. Berikut adalah contoh tata letak berdasarkan proses. Selanjutnya yaitu tata letak posisi tetap. Tata letak ini digunakan untuk perusahaan yang memiliki proyek besar dan memerlukan tempat untuk penyimpanan seperti gudang dan alat transportasi. Lalu, tata letak posisi tetap ini juga sering digunakan pada industri pembuatan kapal penangkapan ikan. Berikut adalah contoh dalam penerapan tata letak posisi tetap. Jenis tata letak yang berikutnya yaitu tata letak grup teknologi. Tata letak jenis ini yaitu mengelompokkan produk atau jenis komponen yang dibuat berdasarkan kesamaan dalam prosesnya, karena setiap produk cenderung memiliki proses yang sama. Berikut adalah contoh tata letak grup teknologi, di mana tujuan dari tata letak grup teknologi ini yaitu untuk menghasilkan efisiensi yang tinggi dalam proses manufaktur. Selanjutnya yaitu tata letak kantor. Agar perusahaan berjalan dengan lancar, diperlukan tata letak kantor yang sesuai dengan perlengkapan pekerja serta penempatan pekerja yang nyaman agar informasi berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu adalah contoh dari tata letak kantor. Setelah melihat contoh dari tata letak kantor, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis tata letak yang lainnya, yaitu tata letak toko eceran atau retail, di mana merupakan pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengalokasian ruangan dan merespon pada perilaku konsumen. Layout ini didasarkan pada ide bahwa penjualan dan keuntungan bervariasi kepada produk yang menarik perhatian konsumen, sehingga banyak sekali manajer retail mencoba untuk mempertontonkan produk kepada konsumen sebanyak mungkin. Berikut ini adalah contoh dari tata letak toko eceran atau retail. Jenis tata letak yang terakhir yaitu tata letak gedung dan penyimpanan, di mana tujuan dari tata letak gudang dan penyimpanan ini adalah untuk menemukan titik optimal antara biaya penanganan bahan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan luas ruangan dalam gedung. Biaya-biaya ini biasanya meliputi biaya peralatan, biaya pengawasan, biaya asuransi, dan penyusutan. Berikut adalah contoh dari penerapan tata letak gedung dan penyimpanan.
Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian pembahasan dari saya mengenai jenis tata letak beserta contoh dan penerapannya. Maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi yang sudah dipaparkan. Saya Pupung April Belanda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.